Perkenalkan, nama saya Andrea Senturi. Saya 20 tahun. Saya tinggal di Perumnas Malingkar A. Saya sebagai mahasiswa salah satu di Politeknik Negeri Medan. Oke. Baru 3 bulan di Medan, saya kerja di Alkes. Dan semoga betah. Terima kasih kau Jurnal juga udah ngajak ke sini. Terima kasih. Dari Panangian Cimongsong, tinggal di Mandala di Enggang. Pekerjaan saya wirausaha. Oke, welcome bro. Dengan senang hati saya memperkenalkan diri di grup kita di Full Gospel. Saya Sihat Sigoro, pekerjaan dengan dokter, baru selesai spesialis radiologi. Saya aktif sebenarnya di chapter Siantar. Saya sebagai sekretaris chapter Siantar. Kita memang aktif di Siantar, cuma terakhir ini agak berkurang karena situasi COVID. Jadi karena anak saya tinggal di Medan, saya rindu untuk berkumpul, mencari teman dan sahabat untuk teman berdiskusi dan juga untuk berdoa dan bernyanyi, terutama sering dengan firman Tuhan. Harga sudah deal, nggak turun lagi dari 800. Kubawalah pribadi ke rumah saya untuk membantu meyakinkan istri. Istrinya pun dibawanya lah, itu kan istrinya, dia kan kakak istriku, untuk supaya bisa mempengaruhi. Tetap nggak berhasil. Ribut juga ya. Setiap aku pergi ke sana, mukanya itu yang cantik itu menjadi seperti jeruk purut. Nggak ada damai sejahtera. Pergi ke sana begitu, pulang pun aku nggak ada damai sejahtera. Nah, ini nggak benar ini. Jadi akhirnya dengan kondisi panas hati, batal juga akhirnya, nggak jadi beli. Dan aku bertanya, ini kan mau pensiunnya apa mau dikerjakan? Kalau saat itu berbisnis, itu sudah kami lakukan. Tapi itu kan modal perusahaan. Kalau modal sendiri, darahku nggak kuat. Karena modalnya kan begitu kita pensiun, kami memang dapat lamsam itu sekitar 1,5 M. Tapi itu kan uang kita satu-satunya. Kalau kita berbisnis dan bisnisnya kalau bisa berhasil, tidak punya pengalaman, tidak punya kekuatan. Inilah realitanya kan langsung kita yang jalan sendiri kan nggak kuat darah begitu. Jadi nggak bisa berbisnis. Apalah caranya ini kan? Nah itu dia. Jadi ketika kita menyerah, menghadap kepada Tuhan, minta bantuan Tuhan, bagaimana sebetulnya harus kami lakukan. Jadi teringat laku bagaimana istri itu, peran istri dalam keluarga kita. Jadi ingat laku dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang, karena dia istri adalah sebagai teman pewaris kasih karunia. Ini kan aku nggak dapat ini. Jadi setelah aku sering membaca Alkitab memang. Setiap hari itu aku baca berurutan dari kejadian lama sampai kejadian baru, ulang lagi. Cuma aplikasinya kan belum. Karena kita manusia masih sering terganggu oleh keinginan duniawi. Jadi akhirnya menyerahlah. Nah, jadilah tentang apa itu, kami putuskan dalam keadaan marah, batal yang beli sawit yang 40 hektar. Jadi hari ini berpikir lagi, waktu jalan terus. Mulailah kami sekitar 3 tahun sebelumnya, mulailah kami mencari tanah. Karena kami posisi masih di Medan dan di Kuala Tanjung punya, jadi hanya bisa mencari itu kan pas hari Sabtu atau hari Minggu. Melacak, banyaklah tempat sudah kami cari, termasuk ke daerah Pak Rianta dulu sudah kami cari ke sana. Itu sudah hampir jadi, tapi itulah kata Tuhan tidak mengatakan sudah jadi, tinggal kasih uangnya. Janjilah bertelepon dari hari Sabtu sama orang Karo. Datanglah kami ke rumahnya. Maaf anakku katanya. Kenapa? Kan sudah jadi makasih. Sudah ada yang kasih uang sama kami. Itu dekat Pak rumah Pak yang itu Pak. Dari rumah Pak terus tangan lagi belok kiri, sebelah kanan itulah. Itulah tanah itu. Akhirnya ya memang
betul-betul kita barulah ya, setelah aku lewati semua itu, aku baru yakin bahwa hidup kita ini bukan ditentukan oleh keinginan kita. Kita berserah kepada Tuhan, kita minta Tuhan bagaimana keinginan kita itu Tuhan yang menerjemahkan. Harus begini, bukan itu, ini. Semuanya sudah teratur. Kami cari, akhirnya ketemulah tempat sekarang ini, Pak. Ternyata harganya di bawah harga pasar. Luar biasa Tuhan itu. Di situ harganya masih pada saat itu udah sekitar 2,5 juta. Tapi kami bisa dapat 1 juta. Tapi muncul lagi masalah. Yang punya tanah itu bapaknya sudah meninggal, istrinya, bapaknya pulang ke Sulawesi. Jadi tanah itu ditinggal sama anaknya itu 2 orang. Nah, ketika mau dibawa, sudah kami bawa ke notaris, ditanyalah kronologis, itu tanah orang tua atas nama orang tua. Oh, nggak bisa, kata notaris. Harus ada tanda tangan istrinya, masih hidup, masih, bapak udah meninggal, istrinya ada, masih hidup, masih, anaknya ada. Ini semua harus dapat tanda tangan. Nah, bagaimana caranya? Udah baru. Ya udahlah kalau begitu. Tapi notaris ini panggil, betul, kebetulan mereka lagi. Biarlah aku urus. Nanti biaya-biayanya aku kasih tahu. Yakin itu kan kami ada seperti kumpulan notaris gitu kan. Di calling kawannya di sana di Sulawesi itu. Dia bisa bantu blablabla. 3 bulan selesai, biayanya 100 juta. Ya nggak apa-apa lah. Karena itu juga sudah di bawah pasar. Nah itulah. Jadilah tanah itu. Tujuanku itu hanya tempat kos. Itulah rencana manusia. Pada saat itu dibangun, aku sudah kerja di Pekanbaru, Vice President di Tayan Group itu kan. Ketika ini sudah hampir selesai, pulanglah aku. Tinggal finishing lah. Sudah kontrak lah ya, pemasangan AC. Sedang berjalan, baru kira-kira 20-an lah dipasang. Nah ini tadi rencana manusia itu seperti itu, tapi Tuhan menggerakkan kawan kita di sini. Itulah Bapak Regional Presiden kita, Pak Brady, sudah siap, sudah. Penyesat sedang finishing lagi itu. Kenapa? Ada ini, ada chance ini kalau Bapak mau katanya. Komunikasilah kami. Ternyata kawan-kawan kita sendiri juga yang seperti ini. Apa yang kita duga? Rupanya sumber rezeki itu ada datang dari Parianta. Jadi itu tidak pernah kubayangkan. Yang kubayangkan adalah anak kos. Jadi kita yang di sini pun kita nggak tahu. Nanti bapak ini buka rezeki ke sini. Itu bersilang-silang seperti itu. Nah kita tahu Pak, begini. Oh, bisa Pak, bisa. Nah, persyaratannya apa? Ini. Lengkapi. Itulah untuk rumah kos untuk orang-orang imigran itu. Iya. 4 bulan prosesnya selesai, masuklah itu sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Ternyata apa yang sering kita rencanakan itu tidak pernah langsung dijawab sama Tuhan. Mungkin dijawabnya B, bisa C, sedang kita harapkan A. Aku harapan dulu anak kos. Ternyata setelah datang Pak Rianta, masuk yang ini, bahkan omsetnya hitung-hitungannya lebih tinggi lagi dari yang semula. Itulah kesaksian saya yang katakan, apapun rencana kita itu, kadang-kadang Tuhan tidak menjawabnya. Tapi jawabnya dengan kondisi lain, bahkan lebih bagus dari apa yang kita harapkan. Amin. Itulah dia. Makanya aku hanya mengasih tahu dan mengingatkan kita pada semua, walaupun kami tahu orang-orang yang sini biasanya dengan istrinya pasti aku. Kecuali yang belum punya istri. Jadi itulah dari 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Itulah kasih saya. Ini adalah Ibrani 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia di sini adalah Tuhan,
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi karena Tuhan kita itu, Tuhan Yesus sendiri sudah dicobai, maka ia dapat menolong orang yang dicobai. Saya bersaksi Pak pada bulan 9 2021, anak saya yang nomor 2 laki-laki dan terjadi BNI juga di Baligi terkena COVID, positif COVID, dan pada saat dia itu terkena, kami lagi berwisata di seputar Samosir. Begitu dapat berita seperti petir menyambar, buyarlah semua rencana perjalanan kita. Yang seharusnya kami akan berjalan sekitar 5 hari di sana, terpotonglah sehingga hanya 2 hari. Hari ketiga kami kembali ke Medan. Kami sepanjang jalan sudah galau terus gitu. Sementara kabar ini istri saya belum tahu gitu, belum tahu. Saya maksa pulang, ada apa kok bisa pulang gitu. Nah karena didesak terus, sesudah tiba di Parapat, saya bercerita lah bahwa anak kita harus masuk kena COVID, kita harus pulang. Nah, jadi dapat berita dari pimpinannya bahwa dia akan dirawat di Baligi. Saya berpikir di Baligi seperti itu gimana lah nantinya anak saya kan gitu kan. Akhirnya saya komunikasi lah dengan pimpinannya, kebetulan pada waktu itu sampai sekarang masih beliau di sana, Pak Maralun Sitompul, masih mantan anak buah saya dulu di Siantar. Saya komunikasi, tolonglah dilepas dia, jangan di sana. Gimana caranya Pak? Mana bisa dilepas? Sudah diikat oleh di sini, harus ditindak. Boleh orang yang sudah kena COVID dibawa ke Medan. Pokoknya saya lah yang ngurus itu, saya bilang. Jadi akhirnya beliau terserah lah gitu. Yang penting Bapak bisa mengamankan dia dalam perjalanan, jangan sampai nanti kena saya, katanya kan. Karena secara kedinasan kalau saya lepas, saya kena. Dengan berbagai cara saya coba urus lah. Tapi kantor wilayah menyebut harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Medan ini yang menurut saya nggak pantas gitu, nggak benar ini kalau di situ gitu. Karena saya dengar beberapa udah lewat juga di situ kan, mana ini gitu kan. Akhirnya tetap juga lah saya hubungi, saya rawat sendiri aja lah. Isoma dia namanya Pak ya. Kebetulan di samping tempat tinggal kita itu kan ada 2 ruko kita dulu, di sebelah saya, sebelah itu lagi kosong gitu. Udah di sini aja kamu rawat di rumah kita ini di sebelah. Jadi antara ruko sebelah kita ini dengan ruko yang kita tempat tinggal ada pintu untuk mensuplai semua lah dari belakang. Nah itulah yang membuat saya berpikir kok bisa terjadi seperti ini ya. Di Baligi kita nggak mungkin saya rasa dirawat. Kesini pun harus ke tempat yang disetujui oleh BNI wilayah. Nah, akhirnya ya isoman aja. Semuanya kita bekalilah dari dapur, dari belakang, apa tujuannya. Tanpa bisa kita ketemu, Pak. Itu yang menyedihkan. Tanpa kita bisa ketemu. Nah, itulah yang membuat saya sangat terutang budi lah. Artinya sangat menghargai daripada FGP Med. Saya sampaikan itu dulu Pak, kalau masih ingat. Hampir setiap hari saya minta tolong didoain. Nah, 7 hari kami rawat sendiri tanpa dokter itu Pak. Kami rawat sendiri, segala kebutuhannya sesuai dengan ya nasihat dokter lah. Kita rawat 7 hari terus tes. Dia masih hari kelima masih positif. Yang ke-7 dia sudah negatif. Tapi itu harus 2 kali hanya dites baru bisa bekerja kembali kan gitu. Nah, hari ke-9 dites lagi sudah negatif baru bisa bekerja. Nah, itu kami hanya bisa berserah dan berdoa.
pada Tuhan dan dibantu oleh teman-teman di gospel untuk mendoakannya. Nah, cerita itu dan sembuhlah dia, direkomendasi untuk bisa kembali ke Bali untuk bekerja. Nah, pada bulan 3 2022 buruh kami yang paling kecil kena lagi. Nah, ya mahasiswanya beliau ini baru tamat kena. Nah itu ya, jadi Tuhan dapat tempat, dia dirawatlah di Siloam sampai 10 hari, juga dibantu oleh doa teman-teman, tetap doa. Sehat. Pada hari ke-10 keluar dari rumah sakit sudah negatif. Puji Tuhan karena doa. Nah jadi intinya kesimpulan kami di rumah, cobaannya apa itu? Apakah Tuhan yang memberi cobaan atau memang si iblis yang mencoba kami ini, kan gitu kan, berdua anak kami kena. Nah sementara untuk prokes itu sangat ketat kami Pak. Di rumah pun kalau udah batuk pakai masker kau, selalu gitu. Pakai masker mana-mana double maskernya. Cuma yang guru kami paling kecil ini agak bandel nih, nggak mau pakai masker di rumah gitu. Apalagi kalau jalan pun nggak mau double gitu. Nah masih mau nonton dengan teman-temannya. Nah, di situ saya kira. Tapi yang puji Tuhan, dengan doa kita bersama, dia sudah bisa sehat sampai saat ini, Tuhan ya. Jadi berkesimpulan bahwa cobaan apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan berkenan, dia bisa membantu. Amin. Nah, jadi saya juga baca menanggung beban bersama. Tadi Pak Alfredi sudah merasakan bagaimana melalui Pak Rianta Tuhan membantu Pak Alfredi, walaupun tadi ada tantangan dari ibu, tapi setelah Bapak mencoba lagi kedua kali, ada tanah gitu, ada properti dan Bapak beli, ada dukungan dari Bapak. Jadi ini juga ada dukungan gitu dari teman satu komunitas. Dan pas ibu juga mengatakan oke sama Bapak, jadi belilah apa itu, dan sekarang sudah mungkin usahanya sudah semakin bagus gitu. Orang Kristen tidak diminta untuk bekerja sendirian. Kita tidak diciptakan untuk mengisolasi diri kita dari orang-orang percaya yang lain. Karena itu dengan hidup dalam komunitaslah kita bisa menyaksikan bagaimana iman kita bertumbuh lebih dewasa. Itu saya rasakan sendiri, yang mungkin merupakan kesaksian saya. Ya, walaupun saya sempat absen, tapi saya punya komitmen Pak Rianta untuk kembali. Saya mau aktif lagi. Karena saya merasakan, saya sudah merasakan sendiri. Mungkin dulu kalau saya tidak masuk dalam full gospel, ya, belum mengenal full gospel, ya, artinya kekuatan saya dalam berdoa itu bisa gampang pasang, itu tidak kuat. Tapi begitu saya masuk dalam full gospel, doa saya bukan saya apa, ya, puji Tuhan, langsung dia bilang, sampai dokter di Penang mengatakan, dia heran, kok sumbatan di batang otak udah kisut katanya. Hasilnya ditampilkan di monitor, tinggal minus 0,000. Istri saya bilang sama dokter, bagaimana? Dioperasi. Bilang, dokter sama kami, apa yang dioperasi? Ini udah kisut. Jadi ini karena full gospel, karena hidup dalam komunitas, karena kekuatan doa. Memang saya terus berdoa. Tentu Bapak juga semua melakukan hal yang sama. Hidup dalam persatuan ini, kalau kita lihat di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab pasangan Sion yang menciptakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu terjadi apabila kita hidup rukun sebagai satu komunitas.
dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini satu ayat yang saya suka sekali dan saya yakin juga bapak-bapak semua senang ya dalam konteks komunitas kita Full Gospel. Rupanya dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita udah diingatkan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik, kita kumpul. Ini Pak Frans ini luar biasa ini. Ini bisa jadi role model. Kalau artinya dari kacamata saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, ini luar biasa. Pak, bukan saya puji dia depan kita. Dia sangat aktif gitu. Dan Full Gospel, padahal dia seorang lawyer profesional. Tapi dia punya hati untuk komunitas ini gitu. Sempat terjadi ya sebelum ini ya pada waktu pemilihan yang lalu agak goyang gitu ya. Tapi kembali stabil lagi. Ini saya yakin peran Pak Frans sebagai lawyer juga dia melihat ADRT ini yang benar. ADRT kenapa? Kita sebagai satu komunitas kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini pertemuan kita sekali seminggu setiap Selasa, khusus chapter ini Selasa malam seperti ini. Dulu saya tidak pernah absen ya Pak Yanta, tidak pernah absen. Saya tetap, walaupun hanya 2-3 orang kita. Ada juga dulu Pak baru ini yang meninggal. Pak Richard. Itu raja juga itu. Raja gitu. Ya, hanya 2-3 orang kami. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saya bersyukur saya bisa hadir malam ini. Saya juga mengatakan kepada diri saya melakukan self evaluation, evaluasi diri. Saya harus aktif lagi nih di Full Gospel ini. Saya harus aktif lagi. Apapun bagaimanapun kesibukan saya mengajar, tapi saya usahakan ini komunitas satu-satunya yang sudah banyak membantu saya secara rohani, ya, dan lain-lain. Waktu saya ke Penang juga saya dibantu dalam doa. Ini luar biasa. Dari dulu saya percaya bahwa doa itu prayer is power. Doa adalah kekuatan. Amin. Nah, tapi dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa 1, 2, atau 3 orang saya ada di tengah-tengah mereka. Ini udah lebih 3 gitu ya. Beberapa sekarang kita anggota Full Gospel ada di chapter berapa? 27 Pak. 27 ya Pak Francis. Kalau kita berdoa bersama luar biasa kekuatannya. Amin. Mungkin kita bisa doakan Pak Jokowi itu. Setelah tidak diapa-apakan kita doakan di sini. Tuhan langsung mendengar. Itulah kira-kira. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara
demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ada satu kata kesehatian, sehati sepikir. Ya. Jadi sempat, makanya saya bilang mungkin ruangan ini menjadi saksi. Sempat. Tapi dia menasihatkan, jangan pecah kita. Jangan pecah. Kita harus hati sepikir katanya. Amin. Sebagai komunitas full gospel. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebelumnya supaya kamu orang bersatu dan sehati sepikir. Di dalam Galatia 6 ayat 2-3, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Dalam konteks komunitas full gospel, memang kesehatan ini merupakan satu kata kunci. Kita sehati sepakat, terus bersekutu, jangan pecah kita. Kita berbeda dengan mungkin organisasi yang lain. Makanya sempat mohon maaf, sempat yang lalu di Medan Jaya Chapter, saya pun bertanya, ini bukan organisasi yang apa? Pimpinannya Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia gitu. Kita hanya dipakai sebagai alatnya gitu. Makanya kalau kita diangkat, siapa yang jadi presiden chapter, jadi sekretaris atau pengurus, ya, itu karena pilihan Tuhan. Ya, itu melalui teman-teman yang sudah memberikan suara yang memvote. Tapi itu Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani di komunitas ini. Jadi saya senang karena kita bisa duduk bersama seperti ini, bisa menyanyi bersama. Ini luar biasa. Ya, kita meninggalkan kegiatan kita. Kalau itu makan saya ikut gospel. Tapi Bapak sekalian, secara pribadi saya mengatakan bahwa karena full gospel saya diselamatkan. Saya dikuatkan melalui doa tadi. Kalau enggak mungkin saya tidak ada di sini hari ini. Dunia sebab waktu saya alami itu luar biasa. Perbuatanmu nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Tuhan malam hari ini melawat kami pribadi lewat pribadi. FGB Men sejati adalah orang-orang yang menerima kuasa dari Tuhan sendiri karena membuka hati dan pikirannya. Di malam hari ini Tuhan, kami telah mendapatkan firman-Mu yang sangat luar biasa dari sahabat kami Bapak Yuni Sarepa, supaya kami sehati dan sepikir dalam hidup bersama. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan berkati dia secara khusus. Penyakitnya Kau angkat Tuhan, sehingga dia pulih kembali. Dia dipulihkan dan di-healing oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memohon kepadamu, hamba-Mu yang setia ini akan menerima kekuatan yang baru karena dia berkenan di hati-Mu. Oke,